2 Juni 2026. Jorong Silungkang, Nagari 3 Kota Silungkang, Kecamatan Palembayan. Setiap kita menyusuri daerah Silungkang tersebut, kita akan mendapati betapa indahnya ciptaan Tuhan, betapa suburnya tanah yang ada di daerah Jorong Silungkang tersebut. Di daerah Jorong Silungkang tersebut, kita juga akan mendapati betapa indahnya pemandangan yang diberikan oleh Tuhan, melihat sawah yang begitu panjang sejauh mata memandang, yang begitu hijau juga begitu subur. Di daerah tersebut kita akan dimanjakan oleh pemandangan-pemandangan di setiap sudut daerahnya. Setiap kita menyusuri daerah Silungkang, kita akan mendapati ciptaan yang begitu hijau, udara yang begitu hangat, dan juga suasana-suasana yang begitu menyenangkan. Tidak hanya melewati jalan aspal saja, tapi setiap kita melewati seluruh daerah Silungkang akan ada nantinya air yang mengalir begitu indah, yang akan memanjakan telinga kita setiap langkah yang kita lewati di daerah Jorong Silungkang tersebut. Bahkan kalau kita menyusuri daerah-daerah terpencil sekalipun, jalan yang kecil sekalipun, selalu ada suasana-suasana hangat yang akan memanjakan mata kita untuk melihatnya. Nah, salah satu kekayaan yang ada di daerah Jorong Silungkang tersebut begitu banyak. Dan salah satu kekayaannya yaitu, yang pertama yaitu daerah persawahan ataupun pertanian. Di daerah Jorong Silungkang tersebut, daerah persawahan, pertanian, di situ sangatlah indah. Setiap kita memandang kiri dan kanan, kita akan dimanjakan oleh alam yang begitu hijau, yang begitu rata sekali. Yang nantinya di mana persawahan ini akan dibuat oleh warga Jorong Silungkang sebagai bahan untuk kehidupan sehari-hari. Jorong Silungkang bukan hanya sebatas nama saja, akan tetapi di dalamnya ada tanah yang sangat subur, perairan yang sangat indah, yang mana nantinya itu semua akan digunakan oleh masyarakat untuk jadi kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, ada yang namanya jagung. Di daerah Jorong Silungkang, tak sedikit nantinya kita akan menemukan warga yang mengumpulkan jagung untuk dijadikan nanti sebagai makanan ataupun nanti untuk dijual. Karena hasilnya itu nanti ketika dipanen, dijemur, di bawah teriknya matahari, bagaimana supaya seluruh jagungnya itu nanti bisa kering dan nantinya bisa dimanfaatkan, bisa diperjualbelikan, yang akan menghasilkan keuntungan bagi masyarakat yang mengumpulnya ataupun yang memanennya. Jagung itu tidak hanya kita dapati nantinya di luar rumah, akan tetapi di dalam rumah, jagung di sini bukan hanya sebatas diambil dari batangnya lalu direbus lalu dimakan, akan tetapi banyak juga warga yang menjemurnya di bawah terik matahari, lalu dibuat ke dalam rumah. Nantinya jagung itu akan dipanen. Setelah itu hasilnya nanti akan diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya ada anyaman piring, yaitu yang dibuat oleh Ibu Yusmarni. Anyaman piring ini dibuat dari lidi sawit, karena lidi sawit itu lebih kokoh. Dia dibuat dari lidi sawit yang masih hijau,
karena kalau dibuat dari lidi sawit yang sudah masak akan mudah patah. Satu persatu nanti lidi itu harus dihilangkan dari daunnya untuk mendapatkan lidi yang bersih. Dan harus satu persatu lidi itu bagian bawahnya harus dihilangkan agar semuanya nanti rata. Kita pilih lidi mana yang pendek, mana yang panjang, supaya nanti piring yang dihasilkan lebih bagus. Disusun begitu rapi, dibagi per lidinya berapa bagian yang kita butuhkan. Di sini juga kita membutuhkan rotan sebagai alat untuk memperkuat piring yang dari lidi sawit tersebut. Nah, di sini yang paling uniknya itu bukan karena lidinya, bukan karena rotannya, akan tetapi bagaimana proses membuat piring tersebut. Satu persatu lidi harus dimasukkan, harus sejajar, juga harus sama bagian-bagiannya. Jangan sampai nanti ada lidi yang patah, ada lidi yang terlalu kecil. Sekali ada kesalahan, kita harus membuatnya dari awal. Anyaman itu tidak hanya dibuat dengan cara yang sembarangan saja. Semakin lama prosesnya, maka anyaman lidi itu pun akan menjadi hasil seperti contoh, yaitu sebuah piring yang telah dibuat dari anyaman. Bisa nantinya juga berbentuk piring, bisa berbentuk mangkok, bisa juga berbentuk pot bunga, juga berbentuk tas, dan juga yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada yang namanya batang buah. Batang buah itu adalah gendang yang dimainkan oleh anak-anak ataupun orang-orang yang memainkannya. Batang buah itu tidak cuma tradisi ala kadarnya saja, tapi dia juga tradisi yang telah dimainkan menyesuaikan acara-acara apa yang kita inginkan. Seperti acara barali ataupun acara pernikahan. Di situ batang buah nanti akan diiringi musik untuk memberikan kesannya lebih indah dalam pendengaran kita. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu si tupai janjang. Konon katanya si tupai janjang itu adalah cerita nyata yang berasal dari Minangkabau, yaitu daerah Jorong Sinengkang. Ada sepasang suami istri yang bernama Silindung Bulan dan suami bernama Datuk Bandaro. Konon katanya 10 tahun mereka menikah tidak pernah dikaruniai seorang anak pun.
Suatu kali ketika mereka melihat seekor tupai yang sangat indah karena semua kulitnya berwarna putih, sampai-sampai si istrinya mengatakan, andai saja kita punya anak walaupun seperti tupai itu, pasti kita sudah sangat bahagia. Dan ternyata mereka dikaruniai anak. Semakin lama anak itu dilihat, ternyata dia memang menyerupai seekor tupai. Setiap hari dia selalu mengacau dan membuat kerusuhan di dalam kampung tersebut. Setiap dia melewati suatu tempat, dia melompat ke kiri dan kanan seperti melompat melewati tangga. Ataupun ada juga masyarakat yang mengatakan dia membuat tangga dari bawah sampai ke atas tempat tinggalnya, supaya bila mana orang tuanya memberikan kepadanya makanan, mempermudahnya sebagai bakti darinya untuk kedua orang tuanya. Itulah yang dinamakan dengan janjang. Makanya cerita itu dinamakan dengan cerita si tupai janjang. Dan suatu kali ibunya memandikannya dengan tangis air mata, dimandikan sembari ibunya membacakan syair yang dibacakan untuk anaknya. Nan maroko latimba kau bayang lasoka luwala kau dari tuang tinggallah anak la tinggallah sayang buatlah ati lalimpo bakuang ada no tak puak tinggallah anak la tinggallah